Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah PPI, Ibu Fadila Ayuning Tias, MPD, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Radina Nur Habibah, selaku moderator dan pemateri, dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama. Saya Ilva Alfiani sebagai pemateri. Nah, Nah, teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang generator kutipan dan daftar pustaka otomatis. Nah, tanpa menunggu lama-lama, kita eh, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu kepada Ilpa Apriani. Persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu generator kutipan dan daftar pustaka otomatis. Eh, Generator kutipan dan daftar pustaka otomatis adalah alat bantu yang menggunakan teknologi AI untuk membantu pengguna dalam membuat kutipan dan daftar pustaka otomatis dengan cara yang cepat dan akurat. Juga aplikasi atau situs web yang menggunakan algoritma AI untuk menghasilkan kutipan dan daftar pustaka yang sesuai dengan standar penulisan akademik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis generator kutipan dan daftar pustaka otomatis yang akan dijelaskan oleh Radina. Kepada Radina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ilva Priani. Di sini saya akan menjelaskan Mendeley. Nah, Mendeley sendiri merupakan perangkat lunak aplikasi yang membantu mahasiswa untuk mengolah bahan referensi pada saat menulis artikel ilmiah. Nah, Mendeley juga dapat digunakan penulis untuk berkolaborasi secara online dengan penulis lain, serta untuk mencari publikasi penelitian yang terbaru yang diunggah ke jurnal. Nah, berbagai jenis bahan referensi seperti buku, artikel, dan dan artikel yang tercantum di media online dalam berbentuk PDF dapat disimpan dan dilengkapi informasi yang sesuai untuk memudahkan pencariannya. PDF yang disimpan juga dapat dibuka dan dibaca dan diberi anotasi dengan catatan tempel atau sorotan. Nah, artikel yang dibuat dengan Microsoft Word dapat dihubungkan menggunakan Mendeley sehingga kutipan dan daftar referensi atau bibliografi dapat disusun secara otomatis. Dengan demikian, dalam pembuatan daftar referensi tidak akan terjadi kesalahan baik gaya penulisan maupun nomor dan gaya font. Tentunya sebelum digunakan Mendeley perlu diatur lebih ketat, termasuk jenis panduan referensi yang akan digunakannya seperti berdasarkan pedoman APA atau American Psychological Association atau yang Chicago tergantung sesuai kebutuhan tergantung apa yang dibutuhkannya. Nah, setiap instalasi Mendeley harus disertai dengan registrasi akun baru karena setiap akun Mendeley mempunyai akun online. Pengerjaan dengan Mendeley juga harus dilakukan secara online. Artinya komputer atau laptop dan perangkat kerja lainnya harus terhubung dengan internet. Jika pengguna Mendeley menyinkronkan data PDF yang tersimpan eh, di komputer atau laptop dengan akun lainnya, akun online, maka informasi referensi yang tersimpan di laptop juga akan tersimpan di website dan juga diakses dari mana saja melalui perangkat operasi selain komputer dan laptop. Nah, sebelum memasuki aplikasi Mendeley, kita harus mendownload dulu eh, aplikasinya. Nah, bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley? Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa dalam Mendeley sendiri ada tiga tahap untuk cara mendownloadnya. Yaitu pertama, mendownload dan untuk menghubungkan di dalam Chrome. Terus ke yang kedua, mendownload Mendeley buat Windows dan mendownload Mendeley buat menghubung ke Word gitu. Nah, di sini eh, pertama-tama kita mendownload Mendeley buat Chrome dulu. Nah, kita buka di aplikasi Chrome. Nah,
ada yang Google Apps, buka terus masuk ke Chrome Web Store. Nah, di sini kita tulis aja Mendeley. Nah, seperti ini. Ketika sudah ada bentuk seperti ini, tinggal klik yang biru untuk mendownload. Nah, jika sudah download, maka kalian bisa lihat di bagian atas kanan terdapat seperti ini. Nah, ini berarti sudah terhubung di Chrome ya, teman-teman. Nah, kalau jika setelah itu kita langsung saja untuk ke Windows. Nah, untuk mendownload Mendeley dalam Windows, kita buka Chrome juga dan klik Mendeley download. Oh, salah salah. Maaf, download Mendeley. Ya, seperti ini. Kalian tinggal klik aja yang paling atas dan akan muncul seperti ini ya. Nah, kalian tinggal klik ini download now for Windows. Nah, ini buat Windows ya teman-teman. Nanti di pojok atas kanan itu ada terdapat seperti ini karena saya sudah terhubung, maka nanti akannya seperti ini mendalam referensi manager. Nah, itu bakal apa ya? Otomatis terhubung. Nah, nanti bakal ada muncul seperti ini bentar ya. Seperti ini perkiraannya. Jika kalian sudah mendownload Mendeley di Windows, seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk menghubungkan Mendeley ke Word sendiri? Nah, kalian lihat di kiri atas ada ada kata tools, TOOLS. Nah, klik aja itu terus eh kalian pilih yang nomor 2 yaitu install Mendeley Site for Microscope Word. Nah, klik aja. Nah, bakal terhubung dengan seperti ini. Bentar ya. Nah, ini kalian tinggal klik Get It Now dan itu akan otomatis terhubung dalam Word. Nah, jika terhubung dalam Word, kita periksa dulu di dalam Word-nya apakah sudah terhubung. Tinggal klik referensi. Nah, apakah ada? Nah, sudah ada. Nah, di pojok kanan ada Mendeley Site. Nah, kalian tinggal klik aja seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara citasi Mendeley-nya gitu. Nah, untuk citasinya, kalian perlu ke Chrome lagi buat nyari jurnal. Nah, seperti ini. eh kita cari di Google Scholar jurnalnya. Klik aja Google Scholar dan cari jurnal yang akan kalian buka gitu. Maksudnya kalian mau gitu, cari jurnal yang kalian mau dan dibutuhkan. Nah, untuk Mendeley sendiri ya teman-teman hanya menerima PDF. Jadi kalian harus mendownload dulu PDF-nya. Tidak tidak bisa melalui link gitu. Beda halnya dengan Zotero yang hanya menggunakan link. Nah, setelah setelah terdownload, kita masuk lagi ke aplikasi. Kita masuk lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, di dalam aplikasi Mendeley kan sudah ada ya tadi yang mengapa pendidikan karakter. Nah, kita tinggal centangin aja dulu gitu. Nah, udah centang nih ya. Biru, kita masuk ke dalam Word. Kalian tinggal cari referensi. Nah, cari jurnalnya apa? Yang tadi.
Nah, tadi itu mengapa pendidikan karakter. Tinggal insert citation. Nah, udah ada. Ini untuk citasinya dan bagaimana teman-teman untuk buat referensinya. Nah, buat referensinya tinggal insert biografi, pencet continue. Nah, ini sudah muncul ya referensinya seperti apa. Nah, misalkan kalau tidak sengaja, kita tinggal hapus saja. Bagaimana? Nah, seperti itu. Dan merasa kurang detail, kalian bisa meriksa lagi di aplikasinya sendiri. Ah, nah, teman-teman, bagi Mendeley sendiri, setiap setiap email itu harus sama dari Word, Crown, dan Mendeley-nya, aplikasi Mendeley-nya sendiri seperti itu. Jika kalian beda email, pasti tidak bakal terhubung gitu untuk Mendeley sendiri. Baik, selanjutnya akan diserahkan oleh Ilva Apriani kepada Ilva Apriani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua dari jenis generator kutipan dan daftar pustaka otomatis adalah Zotero. Zotero merupakan alat manajemen kutipan referensi yang dapat mendeteksi sumber-sumber pustaka yang tersedia di website, baik dalam bentuk artikel ilmiah, buku, book chapter, media massa online, dan lain sebagainya. Zotero ini juga dirancang untuk membantu pengguna seperti pelajar, akademisi, dan peneliti dalam mengumpulkan, mengorganisasi, menyimpan, dan menciptakan daftar pustaka dari berbagai sumber informasi yang digunakan dalam tulisan dan atau penelitian mereka. Zotero juga bekerja seperti perpustakaan digital pribadi ya teman-teman yang dapat menyimpan berbagai jenis data bibliografi seperti buku, artikel jurnal, dokumen PDF, situs web, video, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mendownload Zotero. Awalnya teman-teman cari di Google atau Chrome teman-teman zotero.org. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman klik yang ini. Nah, lalu teman-teman bisa klik download. Nah, teman-teman pilih yang Zotero for Windows. Teman-teman klik download yang ini. Lalu kalau misalkan udah, teman-teman tunggu sampai proses downloadnya selesai. Lalu cari di file yang ada di laptop teman-teman, cari file yang instalasi Zotero-nya. Nah, kalau udah, sambungkan ke Word. Nah, kalau misalkan udah tersambung ke Word, nanti tampilan Word-nya tuh bakal kayak gini. Nah, teman-teman, kalau misalkan si Zotero-nya udah kesambung sama Word itu, nah tampilan Word-nya tuh kayak gini jadinya, ada bacaan si Zotero-nya kayak gini. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin citasi, teman-teman tinggal buka lagi aplikasi Zotero-nya. Teman-teman buka aplikasi Zotero. Nah, nanti kalau udah dibuka jadi kayak gini ya teman-teman. Teman-teman kan ngambil dari jurnal artikel. Nah, teman-teman klik yang ini, pilih yang menu jurnal artikel. Nah, jadi nanti kayak gini ya tampilannya. Teman-teman isi kayak title ya, judul, ini tuh judul artikel atau yang teman-teman pakai. Terus abstraknya tulis di sini, terus kayak penulisnya, terus volume, terus page, kayak ini tanggal, terus URL-nya ke teman-teman salin juga ke sini, doi-nya juga salin ke sini. Nanti kalau udah semuanya, nanti tampilnya tuh kayak gini. Nah, ini udah semuanya ya teman-teman, kayak judulnya, terus penulisnya, abstrak, volume, terus tanggalnya. Ini kayak gini ya teman-teman. Nanti balik lagi ke Word-nya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau bikin citasi di kalimat yang teman-teman tulis di makalah atau artikel teman-teman tinggal klik edit citation. Nah, teman-teman ketik
judul yang tadi teman-teman pakai, kayak yang tadi ditulis juga di yang kalian isi juga di kolom-kolom tadi. Aku kan tadi analisis. Nah, yang ini ya, teman-teman. Tinggal enter. Nah, ini otomatis langsung ada si citasinya. Kalau misalkan mau daftar pustaka juga bisa, teman-teman arahkan kursornya di pinggir, terus add edit bibliografi. Nah, ini langsung tara-tara daftar pustakanya. Gitu, teman-teman. Terima kasih kepada Ilpa Apriani atas pemaparan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Site This For Me dan By Me. Nah, kedua alat online ini sama-sama memiliki kemiripan, yaitu membantu dalam membuat daftar pustaka atau bibliografi. Nah, dengan menggunakan alat online ini, kita dapat dengan mudah memasukkan informasi tentang sumber-sumber yang dapat digunakan dalam penelitian atau penulisan, seperti buku, artikel, jurnal, dan website, dan lainnya. Alat online ini dapat secara otomatis menghasilkan daftar pustaka dalam berbagai gaya penulisan, seperti APA, MLA, Chicago, dan Harvard, dan lain-lain. Nah, mungkin dalam kedua alat online ini bisa dilihat dalam cara penggunaannya bagaimana. Nah, selanjutnya kita bakal membahas bagaimana cara penggunaan Chat This For Me. Nah, dalam Chat This For Me ini kita buka aja Chrome, tentu saja web store dan klik di sini pencarian Chat This For Me. Oke, udah ada. Bentar. Nah, sepertinya teman-teman, jika sudah ada seperti ini, tinggal klik yang biru dan itu bakal otomatis terhubung dalam Chrome seperti ini. Nah, set this for me. Nah, tinggal sematkan buat mengetahui apa itu ada atau enggak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ting- Jika ingin di on aktifkan tinggal seperti ini. Gitu. Kita aktifkan. Nah, kita langsung ke mencari jurnal, website atau apa. Nah, berbeda dengan Mendeley dan Zotero, Chatdiscipline ini bisa menggunakan website ya teman-teman. Seperti kita gunakan Nice. Nah, itu bakal langsung terhubung sini. Kita kan sudah masuk ya ke websitenya Nice. Dan kita tinggal pilih apa aja. Di sini ada EPA, Chicago, Harvard, dan itu sudah termasuk citasi dan referensinya, teman-teman. Nah, untuk citasinya sendiri, yaitu yang ini, teman-teman. About Us tuh 2024, nah, Nah, sedangkan untuk referensinya yaitu akses November. Nah, seperti ini. Setelah kita mengetahui citasi dan referensinya yang mana, kita tinggal salin aja ini semua ke Google Word seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang website Byte Me. Nah, website Byte Me ini sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal ke Chrome lagi ya dan cari Byte Me. Nah, seperti ini bakalan muncul. Tah, klik ini. Di sini kalian bisa create citation. Ini hampir sama dengan chat this for me. Bisa bisa memilih website, book, jurnal atau lain-lain seperti ini. Dan juga ini aplikasi berbayar ya teman-teman. Nah, kita menggunakan website lagi ini seperti apa ya? Contohnya websitenya apa? CDC misalkan. Nah, ini kan merupakan website atau bukan website ya teman-teman. Kita tinggal salin aja ini linknya
dan salin ke sini. Nanti dia akan otomatis. Nah, seperti ini. Gitu. Tentang artikel judulnya apa, URL-nya apa, websitenya apa, tanggalnya apa. Nih, continue dan nah ini sudah. Nah, kalian juga bisa periksa ya teman-teman ke tentang siapa autornya apa-apanya. Jadi cek-cek lagi dan complete citation jika sudah merasa benar dan yakin kalian bisa klik itu. Nah, hasilnya bakal seperti ini ya teman-teman untuk referensinya. Seperti itu. Dan juga untuk citasinya yang ini, yang 2023 Juni 6. Tinggal kita copy citasinya kayak gimana. Udah. Kalau udah di copy, kita masukin ke Word. Baik, sekian dari pematerian saya tentang bait me. Saya kembalikan lagi kepada Ilpa. Kepada Ilpa, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada citation mesin dan EasyBib. Nah, keduanya adalah sama-sama alat online yang digunakan untuk membuat kutipan, daftar pustaka, dan bibliografi secara otomatis. Kedua alat ini dirancang untuk membantu pelajar dan peneliti dalam menyusun referensi sesuai dengan berbagai gaya penulisan akademik seperti MLA, EPA, dan Chicago. Nah, keduanya juga bertujuan untuk mempermudah proses penulisan akademik dengan menyediakan layanan yang cepat dan akurat dalam menyusun referensi. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan generator kutipan atau daftar pustaka otomatis, yaitu citation machine. Nah, teman-teman cari dulu di Google atau Microsoft citation machine kayak gini. Nah, kalau udah nanti akan muncul kayak gini ya teman-teman. Langsung teman-teman klik yang ini. Nah, kalau gini teman-teman pilih yang create citation. Oke, kalau teman-teman ngambil si referensinya itu dari websitenya, pilih yang website. Kalau yang buku pilih yang buku, atau yang jurnal pilih juga yang jurnal. Nah, aku mau ngecontohin yang pakai jurnal ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masukin judul jurnal yang teman-teman pakai. Nah, copy, langsung Ctrl V ke sini, search, tunggu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini yang sesuai Fatimah ya, kita sesuai. Nah, ini ada I, berarti yang ini ya teman, yang atas. Nah, kita klik yang sheet. Nah, ini udah ya kayak nama jurnalnya apa, terus tahun dipublikasikannya, terus bulannya, terus tanggal, terus kayak judulnya juga udah sesuai teman-teman. Teman-teman klik continue. Nah, di sini udah otomatis keisi ya teman-teman, si kolom-kolomnya kayak penulis ke-1, penulis kedua, terus nama jurnal, volume, terus page. Ini udah keisi ya teman-teman. Terus kalau misalkan udah, teman-teman klik complete citation. Nah, yang ini ya teman-teman. Kalau udah gini teman-teman bisa, nah kalau misalkan teman-teman mau ganti gaya penulisan citasinya, teman-teman klik yang ini.
Nah, ini ya banyak ya teman-teman, berbagai gaya penulisan sitasi. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik yang titik tiga yang ini, copy citation. Nah, kalau udah di copy, teman-teman balik lagi ke Word-nya, terus tinggal eh, nah, teman-teman tinggal eh, copy, Ctrl V. Nah, ini otomatis langsung ada yang dari citasi citation mesin tadi gitu teman-teman. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaan EasyBib. Ini teman-teman, penggunaannya tuh sama persis kayak penggunaan, tampilannya juga sama ya teman-teman, penggunaan citation mesin tadi. Kalian pilih create citation, terus pilih kalian pakai referensi yang mana, kayak kalau misalkan dari website ya kalian pilih website, atau buku dari buku, atau jurnal kayak jurnal. Ini juga ada pilihan yang lainnya ya teman-teman. Nah, kayak ini tuh banyak ya teman-teman. Kita coba jurnal. Nah, di sini ya kayak gimana tadi, penggunaan citation mesin aja ya teman-teman. Kayak masukkan judul. Nah, ini seperti continue. Nah, ini udah ya semua teman-teman. Nah, nanti yang selanjutnya juga sama kayak penggunaan, bisa dilihat dari penggunaan citation mesin tadi. Nah, nanti kalau udah ada citasinya, teman-teman bisa balik lagi ke Word, nanti arahkan kursor di bawah yang daftar pustaka, tinggal copy paste gitu teman-teman, tinggal tempel ke daftar pustaka makalah teman-teman buat gitu. Selanjutnya ada manfaat generator kutipan dan daftar pustaka otomatis. Yang pertama, manfaat dari generator kutipan dan daftar pustaka otomatis adalah memudahkan mahasiswa atau peneliti dalam mengorganisir dan mengelola referensi dari berbagai sumber. Nah, ini memungkinkan mahasiswa atau peneliti untuk mengumpulkan referensi, menyimpannya dengan rapi, dan dengan cepat mengutip sumber-sumber tersebut dalam tulisan mereka. Yang kedua, dari manfaat generator kutipan dan daftar pustaka otomatis adalah pengelolaan referensi yang baik, membantu mahasiswa atau peneliti untuk selalu mengutip sumber secara benar, yang merupakan salah satu cara utama untuk menghindari plagiarisme. Selanjutnya akan dilanjut oleh Radina. Kepada Radina dipersilahkan. Juga, yaitu mempermudah proses penulisan dengan menjadikan fitur-fitur seperti pencarian referensi, integrasi dengan pengolahan kata, dan kemampuan untuk beralih antara berbagai gaya penulisan seperti APA, MLA, atau Chicago. Nah, yang nomor 4 yaitu kemampuan untuk menyimpan dan berbagai referensi secara sistematis yang sangat penting, terutama dalam kolaborasi penulisan. Nah, untuk kesimpulannya, generator kutipan dan daftar pustaka otomatis merupakan alat berbasis teknologi AI yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat kutipan dan daftar pustaka secara cepat, akurat, dan sesuai dengan standar penulisan akademik. Alat ini mampu mengelola berbagai jenis sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan situs website, sehingga sangat membantu dalam proses penulisan karya ilmiah. Beberapa aplikasi populer yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah Mendeley, Zotero, Check This For Me, By Me, Citation Machine, dan EasyBib.
ICB. Nah, Mendeley misalnya mendukung sinkronisasi data, kolaborasi online, dan pengolahan file PDF. Sementara Zotero mampu mendeteksi informasi bibliografi secara otomatis dan berbagai jenis sumber. Selain itu, alat berbasis web seperti Cite This For Me dan ECB memungkinkan pembuatan daftar pustaka dalam berbagai gaya penulisan seperti APA, MLA, dan Chicago. Nah, penggunaan generator ini memberikan manfaat signifikan bagi mahasiswa dan penulis akademik, termasuk mempermudah pengolahan referensi dan menghemat waktu, dan mengurangi resiko plagiarisme melalui kutipan yang terintegrasi langsung dan dengan sumber yang digunakan. Selain itu, fitur berbagai referensi mendukung kolaborasi penelitian yang lebih efisien dengan adanya teknologi ini, proses penulisan akademik menjadi lebih terstruktur, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, sekian dari presentasi kami. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.